Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Pada malam hari ini kita akan membahas lagi tentang kehidupan Musa untuk 40 tahun ya. Yang ketiga, pergi ke Mesir untuk mengadakan perbuatan-perbuatan ya yang diperintahkan Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sebelumnya kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur Tuhan, Kau sungguh baik-baik kami. Kau menyelamatkan kami, Kau melindungi kami, menyelamatkan kami dari serangan roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet, sihir, tenung, tumbal, kuda-kuda, roh maut, dan roh maut. Roh mereka jual maut, segala penyakit apapun, termasuk COVID-19, gelombang 3 varian apapun, dipatahkan kuasanya dengan dalam Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, berapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan rema pada malam hari ini, firman-Mu, biarlah kami mendapat rema itu dari Allah Roh Kudus sebagai guru agung kami. Berkati Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan kami ini, berkati dengan urapan yang luar biasa dari tanah kasih kami Allah. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Engkau bersama-sama kami terus. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu menyucikan, menguduskan kami dengan darah Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sekali, amin. Kita akan membahas tentang kemarin sudah kita bahas penolakan pertama oleh Firaun ya. Jadi Musa dan Harun ditolak oleh Firaun. Apa yang dikerjakan Firaun adalah menolak mereka. Yang kedua adalah kita baca di Keluaran 5. Keluaran 5 sampai 10 ya. Kita baca Keluaran 5. Ya, ayatnya agak banyak ya, tapi kita nggak apa-apa, kita bacakan saja ya. Keluaran 5 sampai 10. Keluaran 5 sampai 10, demikian firman Tuhan. Lagi kata Firaun, lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengarah-pengarah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Karena mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami, tapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang. Bebankanlah itu juga kepada mereka, dan jangan menguranginya karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan memperdulikan perkataan dusta. Jadi pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, katanya Firaun, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan memperdulikan perkataan dusta. Ayat 10, maka para pengarah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Jadi di sini memang Firaun meningkatkan beban ya dari pekerjaan bangsa Israel itu ya. Di sini membuat mereka tuh tidak bisa lagi istirahat ya, atau mungkin tidak sempat makan, mungkin kelelahan yang muncul. Di sini tujuannya supaya bangsa Israel semakin menderita. Ya, mungkin diharapkan mungkin terjadi pengurangan ya. Mungkin bangsa Israel dipaksa kerja, mungkin akan terjadi sakit penyakit atau kecelakaan kerja sehingga terjadi jumlah mereka bangsa Israel ini akan berkurang. Itu niatan dari Firaun ya. Tapi memang Tuhan mendengar ya apa yang menjadi keluh kesah bangsa Israel ini. Sampai dibikin jeraminya tuh nggak dikasih lagi. Jadi bangsa Israel dikasih lagi pekerjaan yang tidak semestinya. Biasanya hanya membuat batu bata, ini biasanya jerami mereka siapkan, sekarang jerami mereka cari sendiri. Artinya memang disitulah ya, kalau kita cinta dunia ya, itu akan diberikan hal-hal yang bersifat daya tarik ya, yang susah dilepaskan ya. Artinya kita ini akan semakin hari semakin dimanjakan oleh namanya kesenangan-kesenangan sifatnya sementara, dimanjakan dengan hal-hal yang bersifat kekinian, teknologi. Maksudnya
semua serba praktis dan cepat ya. Jadi dibungkus juga dengan hawa nafsu daging juga ya, dan ya mungkin dengan segala macam tawaran-tawaran dunia yang menyesatkan. Inilah yang terjadi. Bagaimana sikap kita? Kita tetap fokus bahwa Allah suka sama kita yang dekat kepadanya. Artinya orang Israel mengapa harus keluar dari tanah Mesir? Karena Tuhan ingin bangsa Israel beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Itu saja ya, karena di sanalah Tuhan akan menjanjikan tanah perjanjian yang melimpah susu dan madunya, lebih keren dari Mesir. Artinya menggambarkan bahwa bumi ini memang bukan tempat kita. Tempat kita adalah di surga, di Bukit Sion, di ruang Maha Kudus, supaya kita bersama-sama Tuhan ya, berkumpul-kumpul bersama-sama keluarga kita di bumi dan bersama-sama di Tuhan. Tapi biarpun kita masih hidup, kita mengalami Tuhan juga ya. Kita sudah mengetahui firman Tuhan bahwa kita tinggal dalam Yesus, Yesus tinggal dalam kita. Seperti Bapa tinggal dalam Yesus, Yesus tinggal dalam Bapa ya. Dan itulah kita membawa rumah Tuhan ya, rumah Tuhan. Jadi kita ini rumah Tuhan, karena tempat kediaman dari Tuhan, tempat Tuhan bertata di hati kita, bahwa tubuh kita ini bukannya milik kita lagi, jiwa kita, roh kita, tapi milik Yesus. Artinya kita benar-benar milik Yesus ya. Artinya kita diselamatkan dan kita tetap bersama-sama Tuhan, dan kita mengalami Yesus, dan kita mempunyai hidup yang kekal ya. Dan Tuhan Yesus akan membangkitkan kita, rapture, pada akhir zaman ini. Kita akan menunggu saatnya. Kita harus siap sedia untuk kedatangan Tuhan, siap sedia juga untuk melakukan giat pekerjaan Tuhan selama menantikan kedatangan Tuhan. Dan kita hidup dalam kekudusan, pikiran, perkataan, perbuatan, tidak kompromi dosa, tidak kompromi hawa nafsu daging, tidak kompromi keduniawian. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik kami bersyukur, Kau sungguh memberikan kami rema yang luar biasa dari Tuhan. Ajarkan kami selalu bersyukur, kami siap sedia untuk kedatangan Tuhan, menjadi mempelai Kristus, masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Terima kasih Tuhan, kami termasuk imam Allah dan Kristus, pemerintah sebagai raja bersama Kristus untuk kerjaan 1000 tahun. Terima kasih Tuhan, berikan kami Tuhan pada malam hari ini tidur yang nyenyak, bangunkan besok pagi, malam ini diberikan tidur yang nyenyak, bangunkan besok pagi dengan tubuh disegarkan jam 4 pagi atau jam 5 pagi, dengan tubuh disegarkan untuk melakukan saat teduh jam 4 pagi atau jam 5 pagi. Kalaupun jam 3, berikan kesegaran Tuhan kepada mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mohon Tuhan, Allah Roh Kudus menguasai alam sadar bawah sadar kami, dalam kami tidur nyenyak. Itulah roh kematian, roh mimpi buruk, mimpi kotor, roh kematian, henti nafas di jantung, roh kematian ini dipatahkan kuasanya dengan darah bala, dengan darah bala Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati aku Iskuji Menjebeko, dan berkat keselamatan, berkat perlindungan darah bala Yesus, darah bala dari Yesus mengalir dalam hidup kami. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sekolah dia. Amin. Demikian, besok kita akan lanjutkan tentang penolakan dari Israel ya, penolakan Israel. Ya, selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Shalom.